Ba'du. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran Sirah Nabawi dan kita berusaha mengambil pelajaran berharga, belajar bersama, meregu faidah manfaat dari sejarah sebaik-baik manusia di atas muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pembahasan yang lalu kita sampai pada apa yang wajib dipelajari dari sejarah. Kemudian apa fardu kifayah, apa hukum yang sekedar pelengkap. Bagi para ahli sejarah yang konsentrasinya penuntut ilmu adalah di sejarah Nabi, maka dia menguasai sampai detail-detailnya. Adapun untuk kaum muslimin secara umum, maka ada hal-hal yang menjadi fardu ain baginya. Adapun yang lain sebagai hukumnya apa? Fardu kifayah. Baik. Halaman 7. Yang mempunyai kitab itu halaman 7. Wa hadzal kitabu alladhi hassal musannifu. Adapun kitab ini yang dimotivasi oleh penulis ini untuk dikaji ala akhdihi fi qawlihi, supaya setiap orang itu mengambil itu maksudnya dikaji, dipelajari, diambil faedah. Wa ba'duha kasiratar rasul wasafahu bi amrain. Adapun nazar, dan inilah sejarah Nabi, inilah sejarah Rasul. Penulis di sini wasafa bi amrain, memberikan sifat dua hal. Wasafa itu memberikan sifat. Ahaduhuma annahu manzumun syi'ran, bahwa kitab yang kita pelajari ini manzuman syi'ran, adalah secara nazam, secara syair. Secara nazam, secara syair. La mursalan nasra, tidak mursal. Mursal itu panjang lebar, nasra berupa kisah, tapi dibuat seperti syair, bait-bait. Wan nazmu aisaru akhdan wa abqa dhikran, karena nazam itu, nazam syair lebih utama bagi orang Arab. Aisaru akhdan wa abqa dhikran, itu lebih mudah dipelajari karena hal-hal yang penting saja, hal-hal yang pokok. Wa abqa dhikran, dan lebih diingat. Wa abqa itu artinya lebih kekal, dhikran diingat. Maka ini kenapa belajar syair sejarah Rasul, karena mudah diingat. Karenanya yang 100 bait ini, yang kitab ini, ada yang menghafal. Jadi kalau dalam masalah sejarah, di antara kitab yang dianjurkan untuk dihafal yang ini, nazam ini, dalam masalah sejarah, poin-poin pentingnya. Wal akhar annahu mujazul fusuli. Adapun kitab ini, sifat yang kedua adalah mujaz. Mujaz artinya ringkas. Fusul berdasarkan kejadian-kejadian, pasal-pasal, berdasarkan peristiwa-peristiwa penting. Itu maksudnya fusul. Makanya kalau di sekolah ada namanya kelas, kan? Di kelas-kelaskan. Nah, kelas itu bahasa Arab faslun. Maka seolah ini kelas 1, kelas 2. Begitu juga ini berdasarkan pasal. Pembahasan kita adalah antara fase, nanti kita akan sebutkan sejarah di Makkiyah, kemudian sejarah Madaniyah. Kenapa perlu fase itu? Kenapa enggak disamaratakan? Ada pelajaran berharga yang sangat penting. Wal fusulu jam'u faslin. Adapun fusul, fase-fase itu jamak dari faslin. Faslun ini adalah bentuk mufradnya, tunggalnya. Kalau fusul jamaknya. Wa huwa fi istilahil musannifin masailu ma'lumatun min babin fi ilmin ma. Dan menurut istilah para ahli musannifin itu para ahli yang suka menulis, jurnalis. Suka menulis jurnalis, bisa menulis buku, bisa menulis kisah, bisa menulis ilmu non fiksi dan seterusnya. Musannifin, masailu ma'lumatun, fusul itu adalah masalah-masalah yang diketahui dalam satu bab di dalam disiplin ilmu apa? Di dalam disiplin ilmu tersendiri. Namanya fasal. Beda kalau fasal bahasa Indonesia sudah lain.
Ayat 5 pasal 3. Nah, itu sudah lebih rinci kalau bahasa Indonesia. Sudah lebih rinci, ya. Ayat 3 pasal 5. Anda melanggar ini undang-undang. Nah, kalau faslun bahasa Arab itu masalah yang diketahui secara umum untuk pembahasan disiplin ilmu secara khusus. Jadi masih bahasa Arab lebih luas. Bahasa Indonesia pasal itu sudah lebih spesifik. Fal jumlatu, maka secara umum al-mustaqillah secara umum minal masail tusamma faslan. Maka secara umum fal jumlatu al-mustaqillatu minal masaili tusamma faslan. Maka secara umum ada peristiwa yang mustaqillah, berdiri khusus dari setiap masalah-masalah, tusamma faslan, dinamakan pasal. Summiyat bidalik, dinamakan hal itu summiyat bidalik. Kenapa dinamakan itu? Li'annal fasla yahjuzul masaila ba'daha an ba'din. Karena pasal itu, kejadian itu menghalangi masalah-masalah yang lain. Sehingga masalah yang lain tidak boleh masuk sini. Contohnya, pasal dalam masalah air. Dalam masalah air. Air apa ini? Bersuci. Bersuci. Maka masalah air yang lain, air seni nggak masuk sini. Ini pokoknya masalah air untuk bersuci. Air hujan, air laut, air dalam sumur misalkan. Air yang terkena sinar matahari, masuk sini. Tapi kalau air yang dikeluarkan manusia, hewan, misalkan air seni, nggak masuk di sini. Nah, itu misalkan. Contohnya. Yahjuzul masaila ba'daha an ba'din. Dia menghalangi ada masalah lain masuk dalam masalah ini. Fatatamayyaza an ghairiha, sehingga dia menjadi teristimewa, lebih khusus daripada masalah yang lain. Ini pembahasan zohir dari para jurnalis, penulis kitab. Kemudian wa dzakara an-nadhimu al-fusula. Wa dzakara an-nadhimu, dan pembuat syair ini membuat pasal-pasal ini. Siapa pembuat syairnya? Siapa namanya? Siapa? Ibnu Abil Iz Ad-Dimashqi, yang penulis ini. Syekh Utsaimin yang menjelaskan. Jangan lupa, kita belajar, kita harus tahu siapa penulisnya. Dan karena di bukunya disyarah, nah siapa pensyarahnya yang memberikan penjelasan. Wa dzakara an-nazimu al-fusula isyaratan ila anna hadzal kitaba, ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya buku ini, anna hadzal kitab yang kita pelajari, maudu'un ala nasakin mutatabi'in muta'alifin. Itu berdasarkan maudhu', itu ada peristiwa khusus, ala nasakin, dengan gaya penulisan mutatabi'in yang saling berkesinambungan, muta'alifin, dan saling berhubungan. Tetap ada saling berhubungannya. Muta'alifin itu artinya saling berhubungan. Wa huwa kadzalik. Fa innal musannifa rahimahullah qasama siratan nabawiyyah fi hawadithiha ila qismain. Sesungguhnya penulis kitab ini membagi tulisan sejarah nabinya ini fi hawadithiha, di dalam kejadian-kejadian. Hawadits artinya kejadian-kejadian. Setiap peristiwa menjadi dua peristiwa penting. Nah, di sini akan disebutkan. Fal qismul awal, bagian pertama, hawaditsus siratin nabawiyyatil makiyyati. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah nabawi al-makiyah. Apa maksudnya al-makiyah? Apa maksudnya sejarah fase makiyah? Wahyal hawaditsu al-waqi'atu. Itu adalah peristiwa-peristiwa al-waqi'atu yang terjadi qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari negeri Makkah, maka dinamakan Makiyah. Jadi kalau Nabi lahir di mana? Nabi disusui di mana? Ini fase apa namanya? Fase Makiyah. Intinya sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah. Misalkan Fatu Makkah, Nabi SAW datang ke kota Makkah. Itu fase apa itu? Fase Madaniyah. Walaupun terjadinya di Makkah. Karena patokannya adalah apa? Patokannya di sini hijrah. Nah ini. Fal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, hawaditsus siratin nabawiyyatil madaniyati. Peristiwa-peristiwa sejarah Nabi Madaniyah, secara
Madaniyah. Apa maksudnya? Hawadisul waqi'atu, peristiwa yang terjadi ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Segala peristiwa yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi waktu Nabi diusir berdakwah ke Taif, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan sampai berdarah di antara fisik beliau, itu terjadi di Taif. Siapa yang tahu itu Makkiyah atau Madaniyah? Ya? Makkiyah. Karena di Taif itu Nabi, kakek beliau sudah wafat. Siapa? Kakek beliau siapa? Abdul Muttalib. Kemudian istri beliau, orang kaya, saudara kaya, janda, sahabiah, Khadijah binti Khuwailid, pembesar Quraisy dari wanita, sudah meninggal juga. Pengaruhnya berkurang. Nabi mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan kakek beliau lah, paman beliau Abu Thalib mengalami tekanan luar biasa, sehingga bolehlah cari angin segar ke tetangga sebelah, kota yang beliau harapkan, karena diantara sebagian keluarga Quraisy ada di Taif, tapi ternyata gayung bersambut tidak. Ternyata yang didapat adalah sebaliknya, dan peristiwa ini yang sangat menyakitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ketika perang Uhud kalah, yang Nabi itu tembus baju perang beliau, perang Uhud, gigi gerabah beliau ada yang berdarah tembus ke pipi beliau. Sehingga ada sahabat yang bertanya, adakah yang lebih berat dari ini ketika peristiwa itu sudah terjadi lama? Adakah engkau lebih berat terasa bagimu daripada peristiwa Uhud? Bagaimana tidak? Kenapa berat bagi Nabi? Karena Nabi mengamanahkan para pemanah yang di atas puncak bukit Uhud nggak boleh turun. Tapi ternyata turun menyalahi perintah Nabi. Tentu Nabi juga tidak senang. Belum lagi ketika kaum muslimin banyak yang meninggal dan Nabi juga terluka. Adalah seorang Rasul. Itu adalah peristiwa Taif ketika diusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mempelajari fase Makkah dan Madaniyah itu ada pelajaran penting. Fasiratu Makiyuha wa Madaniyuha sinun ayyi suwaril Quran. Makiyiha wa Madaniyah. Karena sejarah fase dakwah di Makkah maupun Madinah, sinun itu kayak patokan sebagai tolak ukur dari surat Al-Quran, dia surat Makkiyah atau Madaniyah, akan jadi mudah. Berarti kita bisa lihat dari ayat Al-Quran. Fakullahuma, karena setiap dari kedua peristiwa tadi maksumun bin nadhari ila wuqu'ihi qabla al-hijrati aw ba'daha. Semuanya dilihat patokannya dari sebelum terjadi atau sesudah terjadi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ayat-ayat Al-Qur'an yang ketika turun di fase Makkiyah berbicara tentang yang gaib. Tentang hari kiamat, hari pembalasan, tentang timbangan, mizan, tentang kenabian, kerusalan, keimanan. Berarti fase dakwah pertama apa? Membangun akidah, meluruskan akidah. Nah, kalau orang berdakwah bukan ini yang dibangun pertama, dakwanya akan gagal. Memang awal-awalnya berhasil, banyak penganut, tapi ketika orang ini sudah meninggal, dakwanya tidak akan memberikan bekas, akan hilang. Ya, orang itu sudah hilang, sudah tua, wafat, dakwanya juga ikut hilang. Kalau tidak mulai dari pembangunan akidah, karena tidak ada athar. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang belajar fase dakwah di Makkah, kaum muslimin lemah atau kuat? Lemah. Jadi ada kaum muslimin bersikap lemah, jangan unjuk diri petentang. Wah, saya membawa kebenaran. Katakanlah benar walaupun pahit. Ya, tapi Anda berislam sekarang di wilayah mana? Bagaimana kondisi situasinya misal? Apakah di negara Islam mendukung berislam atau setengah-setengah atau menentang sama sekali? Akan ada pelajaran di situ. Sehingga apa?
tidak konyol tanda petik di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang baru ngaji, baru belajar akidah, alhamdulillah datang langsung, oh ini haram, itu haram, padahal akidahnya belum kuat. Masih datang ke dukun, masih minta ilmu gaib, penglarisan, masih minta hujan misalkan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini penting. Sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz, keluarga saya belum dapat hidayah. Yang penting mulai dulu dari akidah, dari hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu akidah tidak? Akidah berdoa hanya kepada Allah, berarti jangan minta yang lain. Kalau takut juga kepada Allah, semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya satu, bukan bercabang-cabang. Sehingga jangan dulu masuk ke masalah-masalah, apalagi sudah masuk ke masalah fikih, perbedaan pendapat. Padahal itu masalah istihadiyah. Sementara akidah, kaum muslimin sepakat akan kebenarannya. Kemudian disebutkan, ufama qablal hijrati huwa makiyun, maka segala peristiwa sebelum hijrah Nabi, dia adalah makiyun, fase dakwah di kota Makkah, termasuk juga ayat Al-Quran. Wa ma ba'dal hijrati huwa madaniyun, dan sesudah hijrah itu adalah madani. Walau quddiru annahum lam yaqa' fi hadha wala dhaka fa hawadisu sirati allati kanat qabla hijrati hiya makkiyah. Walaupun ini terjadi di sana di situ, berbeda tempat, misalkan Nabi di Taif, Nabi di wilayah Syam, Nabi di mana daerahnya, bukan di Makkah atau di Madinah, beda tempat, terjadi di sana di sini, patokannya adalah hijrah. Patokannya hijrah. Walaupun sebelum hijrah terjadinya selain di Makkah tetap apa? Makkiyah. Sebelum terjadi hijrah adalah Makkiyah. Kemudian begitu juga kalau sesudah terjadi hijrah maka dia disebut Madaniyah. Wa hawadisu siratil waqi'ati badal hijrati hiya Madaniyah walau kanat waqi'atan kharijul Madinatin Nabawiyah. Walaupun terjadi di luar kota Madinah, Maka titik poin yang paling penting, yang paling krusial adalah termasuk cara berdakwah, dimulai dari hal yang apa? Jangan memancing air di keruh. Maka dulu ada pengajar, ini pengajar di sebuah kampung. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak dinukil oleh Ustaz Abdul Aziz dalam kitab beliau 14 hikmah dalam berdakwah. Ketika ngajar Iqra, TPA di tempat kampung yang banyak sekali kemusyrikan, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan syariat, perbuatan bidah. Pokoknya dia hanya fokus ngaji. Tapi ngaji dia ajarkan akidah pelan-pelan kepada, kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal adab-adab universal, berbakti kepada orang tua, kalau disuruh dengar jangan melanggar, membantah, pelan-pelan disesuaikan dengan kadar maklumat anak-anak. Tapi kalau ditanya masalah hal yang ini hukumnya gimana tentang adat istiadat setempat yang banyak kemusyrikan, ini saya belum mau jawab, belum sampai ilmunya. Pokoknya dia fokus berdakwah kepada anak-anak. Berlalunya waktu, anak-anak tumbuh dengan akhlak yang mulia, akidahnya lurus. Jadi dia bilang sama anak-anaknya, pokoknya masalah akidah diajarkan, tapi jangan lu bilang sama orang tua. Jangan lu bilang sama orang tua, belum saatnya. Berlalunya waktu, mereka sudah mulai besar, sudah mulai remaja, kemudian orang tua melihat perubahan yang luar biasa. Nah, orang tua bertanya, siapa yang mengatakan ini? Ada anak yang keceplosan. Guru saya. Akhirnya berkumpullah semua kepada guru. Tapi mereka sudah berubah hatinya duluan. Mereka sudah senang sama gurunya ini, karena sudah berlama-lama waktu. Akhirnya, guru yang ini baru kemudian dijelaskan begini. Dan mereka lihat sudah ada buktinya, anak-anak mereka menjadi lebih baik. Akhirnya mereka dengan taufik Allah Subhanahu wa taala mau menerima dakwah itu. Dan itu butuh waktu lama, bertahun-tahun. Berapa tahun Nabi setelah diutus di kota Mekah berdakwahnya? Kurang lebih 13 tahun. Kita baru berdakwah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah meminta hasil. 13
13 tahun itu seorang nabi rasul, ada wahyu turun dari langit. Teguran langsung, ada didikan langsung, ada pengajaran langsung kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Nah, sekarang kita mau lebih dikit dari 13 tahun, apakah seorang nabi juga? Kemudian apakah mempunyai sahabat yang seperti kaum Muhajirin dan Ansor? Ya Rasulullah, kalau engkau mau lewat lautan, kami tetap akan ikut. Mau naik tempat yang tinggi, kami juga akan tetap bersamamu. Teman-teman, tidak semua teman sebagaimana sahabat Nabi untuk mendukung dakwah. Bahkan ada teman yang saling menjatuhkan karena dakwah temannya sudah lebih diterima, lebih terkenal, dia lebih mempunyai dunia misalkan, berbagai macam rintangan. Maka hati-hati dengan penyakit ingin memetik hasil cepat-cepat. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu melihat proses, bukan hasilnya. Ini masalah akhirat, bukan masalah dunia. Masalah dunia outputnya sangat dilihat sekali, hasilnya. Tapi masalah akhirat, Allah yang akan melihat prosesnya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan taufik. Wa ma'alaina illal balagh wa ma'alaika illal balagh. Wahai Rasul, tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya menyampaikan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu bima kuntum ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bukan bima kuntum tahsulun, bukan apa yang kalian hasilkan, tapi apa yang kalian kerjakan, proses. Ini masalah apa? Masalah akhirat. Kalau masalah dunia, proses dengan hasil dilihat dua-duanya. Tapi masalah akhirat, selama prosesnya benar dengan jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya terserah. Bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Yahya yang dibunuh? Seorang nabi dibunuh, dakwanya berhasil. Dakwanya berhasil. Nabinya mati dibunuh. Kita maunya pemeran utama semuanya menang, jadi nomor 1, bahagia setelah itu selama-lamanya. Nabi Yahya dibunuh, seorang nabi. Bagaimana menurut antum? Dia telah berhasil menyampaikan dakwanya sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehingga kita tidak terlalu sedih kalau kita mau berdakwah di mana, mau mengajar, ingin mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Bismillah, jalani aja. Kalau diusir, pindah ke tempat yang lain, tetapi dengan cara yang benar. Bukan pokoknya saya diusir, saya berada di atas kebenaran, belum tentu. Yang dilihat adalah prosesnya dan caranya sudah benar tidak. Dan Allah yang Maha mengetahui setiap usaha hamba-hambanya. Maka ini proses Makkiyah Madaniyah. Nah, Madaniyah baru kemudian apa? Baru kemudian berhubungan dengan syariat, mulai masuk hukum-hukum. Bayangkan, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, itu diwajibkannya di Madinah. Yang diwajibkan di Makkah pada akhir fase dakwah Makkah itu sholat 5 waktu. Sebelum Nabi siap-siap mendekat-dekat lagi hijrah. Adapun yang lain itu di kota mana? Madinah. Termasuk pengharaman khamar itu di kota Madinah. Bayangkan. Jadi kalau ada orang yang dia masih minum khamar, ajak dulu sambil belajar dulu dalam Islam. Kan orang-orang itu beda. Saya belum bisa tinggalkan khamar, tapi saya mau belajar Islam yang baik. Insya Allah lambat laun dia akan menerima. Lambat laun akan menerima. Taib. Kemudian wal akhir. Kemudian kita lanjutkan. Summa innal musannifa, sesungguhnya penulis kitab itu ja'alal qismal awal naw'ain. Penulis kitab membagi untuk qismul awal. Qismul awal itu bagian apa? Peristiwa Makkiyah. Peristiwa sejarah Nabi Makkiyah. Membagi 2 macam. Naw'ain itu 2 macam. Ahaduhuma al-hawadithul makkiyah al-waqi'ah qabla al-bi'tsah. Yaitu peristiwa sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Yang pertama. Yang kedua,
al-hawadisul makkiyah, al-akhar itu al-hawadisul makkiyah al-waqi'ah ba'dal bi'tsati. Peristiwa makkiyah al-waqi'ah terjadi setelah Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Berarti berapa tahun itu? Jadi Nabi umur dari semenjak lahir sampai umur 40 tahun, nah itu qoblal bi'tsah. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi itu umur 40 tahun. Sesudah itu. Wabtada'a. Jadi sebelum peristiwa kenabian dan setelah peristiwa kenabian. Masih fase dakwah kota Makkiyah, kota Makkah. Wabtada'a rahimahullah. Kemudian selanjutnya, wabtada'a rahimahullah. Di situ penulis kitab memulai bin nau'il awal bin qismil awal. Bagian pertama, wa huwa hawadisu siratin nabawiyyatil makkiyah al-waqi'ah qabla al-bi'tsati. Fadaka 11 hadisatan min hawadithiha. Nah ini di sini Syekh Utsaimin menulis ada 11 peristiwa penting sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi. Ada berapa peristiwa penting? 11. Nah ini, jadi kita ingat kan? Jadi ringkas, 11 peristiwa penting sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi. Umur 40 tahun. Pertama, al-hadisul ula, mauliduhu yauman wa tarikhon wa syahron wa aman. Kelahiran Nabi, harinya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Fa amma yaumuhu, adapun harinya Nabi lahir hari Senin. Ini jelas. Dari mana kita tahu Nabi lahir hari Senin? Karena Nabi yang ngomong. Yaitu hadis apa? Hadis puasa hari Senin. Dan ini banyak orang yang mengatakan boleh merayakan ulang tahun karena Nabi mengadakan ulang tahun dengan puasa. Jadi saya mau ulang tahun, saya mengadakannya dengan doa, bukan hura-hura. Bagaimana? Bagus kan sepintas ya? Nabi puasa, doa. Ya, sepintas benar, tapi bagaikan langit dan bumi. Nabi itu seorang Nabi Rasul. Jadi kalau Nabi puasa hari Senin, saya ingin berpuasa karena saya lahir hari Senin, ternyata Allah tidak menegur. Oh jangan, nggak boleh puasa seperti itu. Allah tidak menegur, akhirnya jadi syariat. Diikuti oleh umatnya. Akhirnya ada yang puasa Senin, Kamis. Nah sekarang, kalau ulang tahun, hari lahir, ngadain doa-doa, siapa yang menegur? Terserah saya dong, itu kan hak saya. Maka beda kan? Maka tidak sama ini dan itu. Maka yang mengadakan ulang tahun dengan doa, barakallahu fi umrik. Sekarang di Facebook ada kan, tiap ulang tahun ada barakallahu fi umrik, doa bagus sekali, semoga Allah memberkahi umurmu di dalam kebaikan. Bagus tidak doanya? Tapi salah engkau berdoa cuma hari itu, hari-hari yang lain mana? Ini kan hari lahir saya. Sekarang antum sudah 70 tahun, hari lahir antum itu 70 tahun yang lalu. Hari lahir Anda 23 tahun yang lalu, bukan sekarang. Terus umur-umur saya sebelumnya tidak didoakan kebaikan. Nah, kita bertakon-takon di situ kata orang Jawa. Maka itulah satu titik kritik bagi orang yang beralasan boleh melaksanakan ulang tahun dengan doa selamat, apalagi syukuran, makan-makan, traktir teman, sedekah. Bisa berbagai macam, tapi ternyata alasannya tidak kuat. Termasuk berarti tidak boleh mendoakan. Terus bagaimana sikapnya? Biasa saja, tidak usah mendoakan. Baik. Jadi itu ya. Fa amma yaumuhu fa huwal isnain. Adapun hari lahir Nabi adalah hari Senin. 5 fi sahih Muslim, di mana hadis itu terdapat dalam sahih Muslim peristiwa itu min hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, sesungguhnya Nabi ditanya an shaumi yaumil isnain, ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana saya lahir, hari Senin. Wa naqala Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah, dan Ibnu Katsir menukilkan dalam kitab beliau
Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Ibnu Katsir itu pernah membuat kitab sejarah berjilid-jilid. Jadi Ibnu Katsir itu selain ahli tafsir, kita kenalnya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga itu ahli sejarah. Kitabnya adalah Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir. Ibnu Katsir termasuk menukilkan peristiwa-peristiwa aneh, yang ajaib, yang luar biasa dari semenjak zaman dahulu sampai di kehidupannya, kehidupan Ibnu Katsir. Termasuk Ibnu Katsir itu pernah cerita ada laut tiba-tiba langsung airnya itu surut. Surutnya jauh sekali berkilo-kilo. Bermacam ikan-ikan mutiara yang dilihat. Ibnu Katsir itu menceritakan kisah itu. Terjadi. Jadi ahli sejarah Ibnu Katsir. Dan ahli sejarah itu kalau paham hadis, luar biasa. Ibnu Katsir ini ahli sejarah, kemudian ahli hadis juga. Ahli hadis juga. Nah ini bagus, memperhatikan sanad. Jadi nggak sembarangan ngomong. Kalau memang kisahnya konon, atau kisahnya ini cuma omongan orang, dia akan memberikan penjelasan. Ini adalah konon kisah dari negeri ini. Jadi tidak mengisahkan di dalam penceritaan yang seolah-olah ini pasti terjadi. Nah itu bedanya. Itu bedanya. Fil Bidayah wan Nihayah li ijma'i ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal isnain. Nah itu ya. Jadi Ibnu Katsir menukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa Nabi lahir hari Senin. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi lahir hari Selasa, pasti dia salah. Itu konsekuensi ijma'. Jadi hati-hati orang menyelisih ijma'. Nah ini, termasuk kita kalau misalkan berdakwah pulang kampung, perhatikan hal-hal tentang masalah akidah dengan hal-hal yang menjadi ijma' kesepakatan kaum muslimin. Jangan menyelisih itu. Beda kalau masih perbedaan pendapat, itu masih ringan. Tapi kalau ijma' tidak boleh menyelisihinya. Itu jelas. Kalau berbedaan pendapat kita masih bisa rendah hati mengalah. Tapi kalau ijma' tidak boleh. Oh ini harus jelas ini, nggak boleh ini. Dijelaskan. Contohnya, sholat wajib 5 waktu. Wajib tidak 5 waktu? Wajib. Jadi nggak ada, Ustaz saya 3 waktu dulu ya, maghrib, isya, sama asar, maghrib, isya. Masih lumayan dan kita nggak boleh Anda harus sholat 5 waktu. Kita nggak boleh mengalah. Pokoknya pas harus 5 waktu Pak. Yang mengalah adalah terserah Anda mau sholat di rumah atau di masjid. Yang penting sholat 5 waktu dulu. Itu masih mengalah. Walaupun Anda memilih wajib sholat waktu di mana? Di masjid tanpa udhur. Tapi ada ulama yang berbeda pendapat. Kalau misalkan sudah ada yang sholat masjid, gugur kewajiban yang lain. Hukumnya fardu kifayah. Jadi dia boleh sholat di rumah. Boleh, makanya itu merendah. Yang penting Pak sholat dulu, terserah mau sholat di rumah, di tempat kerja, atau di masjid, pokoknya sholat dulu, jangan tinggalkan. Nah itu cara mengalah. Jangan langsung Pak harus sholat di masjid, nggak boleh kalau nggak di masjid. Akhirnya tidak semua orang siap untuk ke masjid. Dengan berbagai macam kesibukannya di dunia, kesibukannya dengan pekerjaan, dan seterusnya. Nah gitu caranya kalau masuk dalam fase dakwah. Jadi kalau masalah masih perbedaan pendapat ulama yang diakui, kita bisa masih mengalah. Seperti itu. Baik, kemudian berikutnya, wa waqtuhu min yaumil isnain. Adapun waktunya dari hari Senin, inda tulu'il fajrihi. Jadi mayoritas ulama mengatakan Nabi itu lahir ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar. Fima dzakarahu an-nazim taba'an li jama'atin minal qudama. Karena penulis kitab itu memilih pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Zubair bin Bakkar wa Ibnu Asakir. Ibnu Asakir Tarikh Dimashq, ahli sejarah dari Damaskus, dari negeri Syam. Wa Dzahabi fi Qismi Siratin Nabawiyah min Sirari A'lami Nubala. Dan Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi ini imam yang hidup sezaman Ibnu Katsir. Imam Zahabi ini imam yang hidup sezaman Ibnu Katsir. Imam Zahabi ini adalah murid Ibnu Taimiyah.
Jadi ada ahli-ahli sejarah terkenal mengatakan bahwa Nabi SAW lahir memang hari Senin, sepakat ulama ya. Tapi waktunya kapan, nah itu terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ahli sejarah ketika terbit fajar. Berarti waktu di subuh hari. Wa dzukiru aidan annahu kana wasatun nahar. Nah ini sebagai perbedaan pendapat. Dan disebutkan juga Nabi itu lahir di siang hari. Wasatun nahar. Siang hari. Wakila bal wulida minal lail. Bahkan ada yang mengatakan, tapi ini pendapatnya lemah. Wakila itu isyarat pendapatnya lemah. Kila disebutkan. Nah, kalau fi wulida minal lail berarti lahirnya kapan? Lahirnya malam hari. Terserah. Kapan malam itu? Dari sejak setelah Isya sampai kapan? Sampai sebelum waktu fajar. Nah itu masuk malam hari. Jadi tengah malam masih malam hari. Walaysa li syai'in min hadhil aqwali, dan tidak ada dari pendapat-pendapat itu mayuqta'u bitarjihihi ala ghairihi, dan tidak ada pendapat itu yang kuat bahwa untuk memutuskan wah ini lahir siang hari, ini lahir malam hari. Itu tidak kuat. Yang kuat itu apa? Ketika terbit fajar. Itu pendapat yang paling kuat. Fal majzum bihi annahu lida yaumal isnain duna ta'yini waqtihi minhu. Nah, di sini Syekh Utsaimin pensyarah ini mengatakan yang penting adalah Nabi lahir hari Senin dan tidak ditentukan kapan waktu pasnya lahir, malam hari kah, menjelang subuh, fajar, atau di pagi hari kah, siang hari dan seterusnya. Tidak ada yang menetapkan waktu. Menurut Syekh di situ yang paling kuat. Lakin fihi hadhil aqwal ats-tsalatsa, tapi dari tiga pendapat ini, di malam hari, di siang hari atau ketika fajar, alladzi qaddamahu nadi minha annahu wulida inda tulu'il fajrihi. Tetapi yang dipilih oleh penulis kitab, siapa namanya? Siapa penulis kitab? Ibnu Abil Is. Beliau memilih waktu fajar, pagi hari berarti. Kalau di Indonesia biasanya kalau lahir menjelang pagi, waktu fajar kasih nama siapa? Fajar. Nah, antum biasa lihat. Coba antum tanya, namamu siapa? Fajar. Anda lahir ini ya? Ya, betul. Biasanya gitu rata-rata. Wa amma tarikhuhu, adapun tanggalnya. Kalau di Indonesia tanggal itu kadang-kadang masuk hari ya, tanggal lahir. Oh, tanggal lahir ada yang masuk tanggal, ada yang masuk hari. Wa amma tarikhuhu fa huwa 'inda nadhim fa huwa fil ashri min Rabiul Awwal. Adapun tanggal lahir menurut penulis kitab Nadhim yang membuat syair siapa? Ibnu Abil Is, tanggal berapa? Fil ashir. Ashir itu berapa? 10 Rabiul Awal. Nah, lihat. Tanggal 10. Wal masyhur kama qala indal jumhur, adapun yang terkenal atau sebagaimana dikatakan bahwa menurut mayoritas ahli sejarah, annahu wulida fi tsani asyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12. 12 apa ini? Rabiul Awal. Wa huwa sahih, dan pendapat ini yang lebih benar. Pendapat yang benar. Kalau bahasa yang sopan, dan pendapat ini lebih benar atau mendekati kebenaran, biasanya gitu. Wasahih lima thabata inda Ibnu Abi Syaibah. Wasahih sebagaimana yang telah nyata dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah itu adalah ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Selama ini kita cuma dengar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Muwatta, Ahmad, Ad-Darimi. Ibnu Abi Syaibah masuk periwayat hadis sama dengan ulama-ulama tadi. Nah, Syekh di sini mengunggulkan, pensyarah kitab yang menjelaskan kitab ini mengunggulkan pendapat tanggal 12. Itu pendapat yang lebih benar. Sebagaimana datang riwayat lima thabata, telah tetap inda Ibnu Abi Syaibah, itu ahli hadis, wa Juraqani, ahli hadis juga, fil abatil an Jabir bin Abdullah wa Ibnu Abbas, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, annahuma qala, dua sahabat ini berkata,
sahabat Nabi. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fil. Nabi alaihi salatu wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun yang terkenal pada saat, bukan pas tahun gajah. Jadi pokoknya dekat-dekatlah pada tahun itu. Seperti misalkan ini dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang. Peristiwa apa yang bersejarah di dunia? Peristiwa apa? Corona, Covid. Padahal baru 3 tahun kan, tapi Covid peristiwa yang bersejarah. Bukan Mandalika, pawang hujan masih kalah, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu tahun gajah, bukan berarti tahun gajah pas Raja Abraha menyerang kota Makkah, bukan pas seperti itu ya. Tapi berdekatan tahunnya. Ada yang mengatakan 40 tahun sebelum itu. 40 tahun sebelum itu. Wulida yaumal fil. Dilahirkan pada tahun gajah. Yaumal isnain. Pada hari Senin. As-sani asyara min Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Abbas dan siapa? Jabir bin Abdullah. Kita tahu sekarang dua pendapat ulama. Jadi ini yang dimaksud perkataan, hati-hatilah engkau berucap tentang suatu perkara dalam masalah agama, engkau tidak punya imam pendahulu yang bisa dijadikan panutan. Jadi tanggal 12 sudah ada panutan tidak? Sudah ada panutan. Siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah. Nah, jangan sampai enggak tanggal 3 Rajab Nabi lahir. Mana imammu, panutanmu mana? Kalau enggak ada maka dia tidak boleh mengatakan seperti itu. Dia bisa tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Kemudian wala yu'rafu an ahadi minas sahabah siwa hadzal qaul. Dan tidak diketahui dari pendapat para sahabat yang lain selain pendapat ini. Dan dalam kaidah usul fikih, pendapat sahabat itu bisa dijadikan hujah kalau tidak ada yang menyelisihi. Pendapat sahabat dijadikan hujah. Qaulu sahabi hujjatun idza lam yukhalif min ahadis sahabat. Jika tidak ada satu sahabat yang menyelisihi. Jadi hujah, bahkan bisa jadi ijma'. Namanya ijma' sukuti, kesepakatan yang sudah didiamkannya sudah jadi rahasia umum lah sehingga tidak ada yang memungkiri. Contohnya, kalau ada yang pendapat yang memungkiri, contohnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri maka dia berdusta. Aisyah, pendapat siapa ini? Istri Nabi. Abu Hurairah komentar, rahimallahu ummal mukminin, semoga Allah merahmati ummul mukminin Aisyah. Sungguh saya telah melihat anni raaitu Nabi SAW bala ala subatati qaumin. Sungguh saya telah melihat Nabi SAW dalam sebuah perjalanan kencing di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Aisyah mengingkari Nabi kencing berdiri. Sahabat Abu Hurairah menetapkan. Berarti ada yang mengingkari kan? Maka tidak bisa jadikan hujah perkataan Aisyah. Karena ada sahabat yang mengingkari. Kalau tidak ada yang sahabat mengingkari, kencing berdiri hukumnya haram. Berarti semua tempat tempat WC berdiri di mana ada sekarang di fasilitas umum pasti ada tempat berdiri buang air kecilnya, kan? Bisa berdosa kalau tidak ada Abu Hurairah. Maka nama Abu Hurairah itu dibela. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk Syiah ingin mencemarkan nama baik. Barakallahu fikum. Nama Abu Hurairah di antaranya. Kalau sudah tercemar nama Abu Hurairah akan jatuh hadis-hadis yang dibawa Abu Hurairah. Termasuk hadis ini. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak. Hadis-hadis lain yang banyak. Termasuk hadis barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dia akan diampuni penuh keimanan dan ihtisab, dia akan diampuni dosa-dosa sebelum. Itu hadis Abu Hurairah itu. Kan banyak sekali karena Abu Hurairah yang paling banyak riwayat hadisnya sampai kepada kita sekarang. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu contoh. Ada yang mengingkari kan? Maka pendapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ini menurut Syekh siapa ini? Al-Utsaimin. Bahwa Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tidak dikenal ada sahabat
yang mengingkarinya. Tidak ada sahabat yang menjelaskan kapan Nabi SAW lahir. Wa huwa a'lamul khalqi bihi wa hum a'lamul khalqi bihi. Padahal sahabat itu wahum yang paling tahu tentang Nabi. Karena kenapa? Alasannya apa? Kenapa sahabat paling tahu tentang Nabi? Karena mereka muridnya Nabi, hidup langsung bersama Nabi, menyaksikan ayat Al-Quran turun dan sabda-sabda Rasulullah SAW keluar dari lisan beliau yang mulia. Alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Fal maqtu' bihi annahu wulida sallallahu alaihi wasallam fi sani asyar min Rabiul Awwal. Dan makanya wal maqtu', pendapat yang kuat adalah beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, dan ini termasuk pendapat yang kuat. Termasuk pendapat yang kuat. Nah, sekarang teman-teman sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adakah pendapat yang lain yang Nabi lahir selain tanggal 12? Ada. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tadi tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, itu jadi perbedaan pendapat ulama. Sehingga inti poin yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, merayakan hari lahir Nabi itu tidak dianjurkan. Karena kenapa? Kok tanggalnya bisa berbeda-beda? Sementara syariat itu utuh. Bulan puasa kapan puasanya? Bulan Ramadan jelas, oh enggak, puasa Sya'ban lah atau puasa Rajab lah. Tetap puasa wajib ya Ramadan, bulannya Ramadan enggak akan berubah. Soal 5 waktu, waktunya sudah ditentukan? Waktunya sudah ditentukan. Oh, saya sekarang mau sholat Isya di waktu sekarang, boleh tidak? Tidak boleh, waktunya belum masuk. Mau haji, saya mau haji di bulan Rajab, boleh tidak? Enggak boleh, karena haji di bulan apa? Zulhijjah. Saya mau bayar zakat fitrah. Ini mau masuk bulan Sya'ban. Ini boleh tidak bayar zakat fitrah bulan Sya'ban ini? Enggak boleh, dia harus akhir di bulan Ramadan. Ditentukan waktunya. Ibadah itu jelas waktunya, di antara karakteristik ibadah. Ditentukan waktunya sehingga orang tidak bisa pelin-pelan alasan, bisa ngeyel, bisa ditakwil. Jelas waktunya, silakan. Saya belum bisa sholat 5 waktu ya. Kenapa? Loh, pas saya mau sholat Isya di asar tadi saya ada hajah. Itu waktu sholat asar sudah lewat, itu bukan waktu sholat Isya. Nah, sekarang orang mau merayakan. Saya tarik alurnya. Kelahiran Nabi tanggal berapa? Saya tanggal 12 ya. Wah, saya tanggal 8. Itu tidak, bukan semua ibadah. Maka barang siapa yang menyatakan ibadah, maka dia telah berbuat dosa. Karena tidak ditentukan ibadah. Nanti orang akan merayakan, oh itu persoalan budaya. Budaya masuk muamalat kan, nanti beralasan hukum asal budaya muamalah, hukumnya misalnya adalah boleh. Boleh. Tapi sayang sekali, Nabi itu Rasul. Rasul itu diutus membawa apa? Agama. Nah, Anda mengadakan perayaan kelahiran Nabi itu berhubungan dengan mau nggak mau, itu nempel terus. Ini Nabi yang dibawa apa? Urusan apa? Urusan agama. Maka bagaimana mungkin Anda mengatakan ini persoalan dunia sementara Nabi tidak mengabarkan kepada engkau masalah ini? Berarti tidak ada sama sekali. Kemudian alasan kedua, budaya ulang tahun itu dari siapa sih? Yang ulang tahun itu budaya apa? Apakah budaya Arab mengenal hari ulang tahun? Enggak ada. Budaya Arab itu terkenal dengan perangnya, suka perang. Itu yang benar. Tapi ulang tahun enggak ada. Enggak ada. Nah, itu jelas kan? Nah, itu orang mau beralasan alasan agama, mau beralasan urusan dunia juga, ada banyak sisi kritikan. Ini baru saya sebutkan beberapa kritikan dari para ulama yang betul-betul adil dalam masalah ini. Belum dari sisi-sisi yang lain, kritikan dari masalah-masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tentang poin pembelajaran kita pada kesempatan sore ini. Ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada.
Nah, saya buat kesimpulan. Menurut masyhur jumhur ulama, kapan Nabi SAW lahir? Dari harinya. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nah, itu jumhur ulama. Adapun kapan waktu pastinya, harinya ya bagian mana? Banyak yang memilih inda tulu'il fajri. Apakah ada perbedaan tanggal kelahiran? Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Dan itu pendapat ulama diakui. Setiap ulama yang membawa pendapatnya tanggal 8, dia membawa dalil. Syekh Abdul Razak di dalam syarah kitab ini sama. Ibnu Abil Iz, beliau menguatkan tanggal 8. Karena sesuai dengan hadis yang beliau bawakan. Walaupun beliau yang masyhur, yang terkenal tanggal 12. Masing-masing membawakan mana pendapat yang unggul. Tapi dia harus punya hujah. Nah, ini dia punya hujah. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah tadi, sama siapa? Al-Jawraqani, bahwa siapa yang mengatakan tanggal 12? Sahabat siapa? Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas. Ini yang dimaksud fatwa sahabat. Maka ini yang dimaksud, kita harus beragama sesuai dengan pemahaman sahabat. Salah satunya adalah masalah sejarah ini. Engkau punya imam dari para imam-imam sebelumnya. Jadi kalau ada berpendapat, saya mau ikut pendapat kencing berdiri, hukumnya tidak boleh. Dibenarkan tidak? Dibenarkan, tapi dia harus konsekuensi. Kalau dia tidak boleh kencing berdiri. Kalau dia kencing berdiri berdosa. Ngikutin pendapat siapa? Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya sandaran. Nah, wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, akhi, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik walaupun sudah hujan. Mana teman yang satu itu? Ya, yang sakit itu mana? Oh, melanjut kuliah di tempat lain. Allahu yu'inuhu. Terus yang satu juga yang pernah jadi pembawa acara antum ya? Awal-awal. Atau yang satu? Ada juga yang satu. Yang satu mana? Iya. Saya nggak tahu kan pakai peci kan? Mana? Ya? Oh, keluar. Sudah libur duluan, mudik. Oh iya, baik. Barakallahu fikum, karena bisa dilihat jadi saya mau tanya. Semoga bermanfaat. Tidak ada yang bertanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Baik.